anaknya mengatakan kepada bapaknya, abati, sayang dan hormat, ra'aitu, saya melihat fil manami, dalam mimpi saya, ya ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pak, perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya, Pak, demi sayang dan hormat Nanda pada Papa, tadi Nanda mimpi. Di mimpi itu ada 11 gemintang, matahari dan bulan sujud kepada Nanda. Nanda nggak tahu maknanya. Kira-kira apa ya? Bayangkan, ayah ibu yang baik pada anaknya, melahirkan anak yang sopan, cuman mimpi pun nanyanya sopan. Coba lihat anak sekarang. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada ayam bukan berkokok tapi mengaum. Kenapa Pak ya? Kenapa Pak ya? Perhatikan Yusuf ketika dididik dengan baik, cara masuknya bagus, kalimatnya baik, kata-katanya terukur dengan baik, dan penasarannya menghadirkan nasihat dari ayahandanya. Bukan protes, nasihat. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada orang bertopeng nodong. Kayaknya Papa salah ya. Papa salah. Cara masuknya, cara bicaranya berbeda. Apa respon orang tuanya? Perhatikan kalimatnya. Pertama, ya bunaya. Anak manggil abati, bapak manggil bunaya. Klop. Prinsip yang selanjutnya, maaf, ada pendidikan dalam rumah tangga. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anggota keluarga, maka carilah cara-cara terbaik yang memuliakan keseluruhannya. Baik, kita masuk pada intinya. Yang paling utama, satu. Saya berhenti di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Baik. Saya belum berhenti dulu, belum teruskan dulu sampai fayakidu laka kaida. Saya berhenti sampai sini dulu. Lihat, la taqsus ru'yaka. Perhatikan bahasa Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra beliau tercinta. Beliau tidak mengatakan ru'yataka, tapi ru'yaka. Ada ru'ya, ada ru'yah, itu beda. Kalau disebutkan ru'yah pakai ta, itu punya dua arti. Satu, penglihatan di dunia nyata, langsung. Bukan di mimpi. Penglihatan di dunia nyata, bukan di mimpi. Antum setiap mau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kan suka ada ru'yatul hilal. Apakah yang melihat dalam mimpi? Sidang isbat menentukan besok akan Idul Fitri atau tidak. Baik, semua sudah bermimpi tadi malam? Tidak. Bukan pakai mimpi, langsung pakai alat lihat hilal muncul atau tidak. Disebut ru'yah. Dua, penglihatan dalam mimpi, tapi sesuatu yang hanya bunga tidur saja, bukan nyata. Jadi satu dunia nyata, yang kedua dalam mimpi, tapi mimpi itu bukan isyarat, hanya bunga tidur saja. Baik. Yang kedua ru'ya, ra, wawu di atasnya hamzah, harakatnya dhammah dalam ra-nya, kemudian ya ada alifnya, ru'ya. Itu tidak ada yang lain kecuali penglihatan dalam mimpi dan sifatnya petunjuk yang nyata. Untuk istikharah, ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah, menentukan dia sebagai calon pendamping kehidupan saya. Ya Allah, saya telah tahajud ya Allah, telah istikharah, telah berikhtiar, telah juga mencoba untuk melamar. Mohon ya Allah, tampakkan hasil dari istikharah saya. Tiba-tiba misalnya dalam mimpi nampak dia. Ya, dalam keadaan misalnya hijabnya, baiknya, hanya memberikan tanda saja. Lewat antum lihat seketika. Maka itu bagian dari isyarat mimpi yang nyata petunjuk kepada antum. Mungkin dia yang benar selama ini. Paham sampai sini? Ya Allah, tunjukkan saya ingin kuliah ya Allah. Tempatnya di mana ya Rabb? Saya sudah berikhtiar. Ini pilihan-pilihan saya. Saya kebingungan ya Rabb. Tiba-tiba di mimpi antum melihat gerbang kampus itu. Begitu dilihat dalam mimpi antum setelah istikharah, itu tanda isyarat, ru'ya namanya. Semua mimpi para nabi dan rasul yang mulia ketika diungkapkan dengan ru'ya itu artinya wahyu, petunjuk. Nabi Ya'qub tahu bahwa anaknya bermimpi satu mimpi yang tidak biasa, akan mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu diungkapkan bukan dalam kalimat ru'yah tapi ru'ya. Ananda, lihat bahasa bebasnya. Ananda itu bukan bermimpi biasa. Tapi mimpi yang luar biasa akan mengangkat derajat Ananda, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka papa mohon jangan kisahkan dulu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Tayyib. Di sini kita berakhir, saya akan jelaskan dulu kenapa Nabi Ya'qub melarang anaknya menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan bahasanya fayakidu laka kaida, dikhawatirkan mereka akan berbuat makar mencelakai kamu, Lihat,
bagaimana bisa mimpi berhubungan dengan kecelakaan? Bismillah. Mimpi. Mimpinya diangkat derajat, punya kedudukan. Mimpi baik atau buruk? Baik. Apa tadi mimpinya? 11 bintang. Kemudian satu apa? Matahari. Satu lagi apa? Bulan. Semua bersujud sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Nabi Yakub memahami karena beliau Nabi mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ini tidak ada yang lain. Allah akan mengangkat kedudukan Yusuf alaihissalam dengan kedudukan yang tidak biasa. Satu poin ini. Kenapa kemudian disebutkan bintang, matahari dan bulan? Bukankah matahari bagian dari gemintang? Bukankah bulan bagian dari asteroid? Kenapa tidak disebutkan 13 bintang saja? Kata tafsir para ulama, 11 bintang ini menunjuk pada saudaranya, saudara Yusuf yang berjumlah 11. Matahari menunjuk pada ayahnya. Dan bulan menunjuk pada ibunya. Kenapa ayah diungkapkan dengan matahari? Para ayah fokus di sini. Karena Al-Quran ingin menggambarkan, jika ada seseorang telah menjadi ayah, maka jadilah dia punya sinar seperti matahari. Dia harus menerangi bagian keluarganya, melenyapkan kebingungan di keluarganya, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Ketika ada gelap di rumah, dia berikan cahaya. Ketika ada kekurangan, dia berikan kecukupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah penerang, jangan bikin kisu di rumah tangga. Jangan arahkan pada yang buruk-buruk, jangan arahkan pada yang gelap dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah matahari yang menyengat kala dibutuhkan, memberikan kedamaian dalam ketenangan, menghilangkan yang basah kala ada tangisan-tangisan yang hadir di pipi istri Anda, tangisan di pipi anak Anda. Itulah fungsinya matahari. Jangan sampai istri datang dengan mengeluh, Anda datang dengan kemarahan. Kenapa kamu cengeng cuma nangis? Masya Allah, Anda matahari. Seperti matahari menghilangkan air dalam baju-baju yang basah, maka hilangkanlah air di pipi-pipi dengan linangan yang basah itu. Itulah matahari. Ketika ada kegelapan di rumah tangga, Anda datang dengan nafkah, datang dengan kasih sayang. Itulah sinar yang diberikan. Ketika ada seseorang yang mengganggu keluarga Anda, sengat dia dengan sengatan matahari, dengan nilai-nilai yang baik. Itulah matahari. Halo? Itulah matahari. Tapi satu ini. Awas hati-hati, jangan pukulan matahari. Cuma pukulannya aja, kenapa? Jadi songgokku, jadi songgokan dan sebagainya. Aduh, kamehameha. Repot tuh. Luar biasa. Dulu itu bikinan Yusuke Watanabe. Saya tahu itu ya. Songgoku, temannya Songgohan, musuhnya Apollo dan sebagainya, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Sama dengan bola, saya tahu Manchester City bertanding dengan MU, Manchester United. Manchester City sudah main 15 kali, menang 13 kali, kemudian seri 2 kali, nggak pernah kalah. Ya, pimpinannya sekarang pelatihnya Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya di Bayern Munchen. Bayern Munchen kemudian dilatih oleh Carlo Ancelotti. Kemudian dia dipecat, kembali ke Job Hitkin lagi sekarang. Ya, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Ya, ketemunya sama siapa? Jose Mourinho. Misalnya dulu di Madrid, kemudian dua-duanya pindah. Ya, Madrid kemudian digantikan lagi, sekarang oleh Zinedine Zidane. Dia posisinya agak di bawah, Barcelona di atas sekarang. Nomor 1, ada gol hantu Messi tercipta dengan beberapa bagian. Saya nggak nonton. Cuman saya baca, saya tahu itu. Ya. Bulan. Kalau suami seperti matahari, istri seperti bulan. Bulan, cahayanya nggak kuat, cuman kalau dilihat enak, Bu. Silakan Ibu keluar. Bukankah kita melihat cahaya bulan begitu indahnya? Masya Allah. Begitu tampak indah, tentram, nyaman. Suami juga begitu lihat ibu seperti rembulan. Lihat cahayanya menenteramkan, lihat wajahnya menenangkan. Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah seperti bulan. Begitu dilihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Sikapnya seperti bulan. Suami punya masalah, tidak ada sinar yang terang, sinar yang menyengat, nggak ada saling semat. Papa modal berangkat aja, bawa nggak ada apa-apa. Itu matahari. Jangan jadi matahari, jadilah bulan. Cahayanya lembut, Pak. Gak apa-apa, bismillah ikhtiar. Allah tidak akan mungkin menepikan rezeki seorang hamba yang telah berikhtiar. Rezeki kita tertulis di langit. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Papa tinggal ikhtiar. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Insyaallah lebih cepat, Pak. Ayo kita tingkatkan iman karena Allah berjanji di Quran surah kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita tambah dengan takwa, Pak, karena Allah berjanji pintu langit bumi dibuka kalau kita meningkatkan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bukan rezekinya mungkin belum datang kepada kita, Pak, tapi takwa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takwa, kita enggak nyari pun akan datang, Pak. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi, Pak? Kurang dalil mah. Luar biasa.
bulan tuh enak. Luar biasa. Satu jadi matahari, satu jadi bulan. Nah, ini satu matahari, satu pengen jadi matahari. Ada yang ibunya matahari, ayahnya bulan. Gak nyambung. Itu yang repot. Kan gak ada istilah suami takut istri, teman-teman sekalian. Ayah bulan, ibu matahari. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu.